Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba mencontohkan input melalui menu jurnal umum ya. Itu di jurnal umum itu kita bisa melakukan input kas masuk sekaligus kas keluar. Kalau sudah hafal tentang debit kredit dalam akuntansi dan memahami, tentunya akan lebih mudah menggunakan jurnal umum ini, menu jurnal umum ini. Tapi jika masih awam sama sekali, ya nanti bisa menggunakan menu kas masuk atau kas keluar. Oke, langsung saja kita coba dulu ya di kategori perdagangan ya, di kelompok perdagangan dulu. Tapi ini nanti semua bisa digunakan jurnal ini di kelompok jasa ataupun di kelompok keuangan juga bisa. Nah, setelah kita masuk ke halaman utamanya ini, halaman perdagangan utamanya. Nah, kita akan coba melalui jurnal umum, menu di jurnal umum, yaitu misalnya kita terima uang transferan dari desa, dari penyertaan modal desa gitu ya, ke rekening bank kita, misalnya di bank, rekening bank ya, rekening yang ada di bank milik BUMDes ya. Nah, itu prosesnya kalau melalui jurnal umum adalah sebagai berikut. Kita klik menu jurnal umumnya tadi ya, kita klik menu jurnal umum ini, klik 2 kali. Nah, kemudian kita klik tambahkan, misalnya kita isikan tanggal 1 ya, tanggal 1. Nah, didebetkan kemana uang itu? Uang itu didebetkan ke kas di bank. Nah, kas dia ditransfer ke sini ya. Oke. Nah, kemudian kasih keterangannya adalah terima penyertaan modal desa. Oh, walik ini tulisannya. Penyertaan modal desa. Kemudian jumlahnya berapa? Misalnya 100 juta. Nah, 100 juta ya. Kita ketikkan dulu, kemudian kalau kita mau lihat benar apa enggak, kita klik di luar sini. Nah, kemudian sebagai apa ini? Nah, gitu ya. Atau diletakkan di mana? Nah, itu adalah sebagai modal BUMDes misalnya. Nah, kita klik cari menu modal BUMDesnya. Kalau enggak, kita cari namanya ya, nama akunnya itu di sini. Misalnya modal gitu ya, kita cari. Nah, nanti dia akan cari yang modal BUMDes ini. Kemudian klik OK. Kalau udah tinggal simpan. Nah, ini sudah. Nah, kemudian ini kita lihat kalau di perusahaan itu ada aktiva pasiva, ini otomatis masuk jadi aktiva pasiva di neracanya. Nah, kita bisa lihat di neracanya. Nah, gini. Kita lihat tanggal 4 misalnya. Nah, ini kita punya uang ada di kas di bank itu 100 juta. Ya. Ini di harta lancarnya juga 100 juta, tapi uangnya ada di bank nih, 100 juta kas di bank. Nah, kemudian kita yang 100 juta ini sebagai apa sih? Nah, ini sebagai modal BUMDes ya, seperti itu. Ini otomatis terbentuk. Kalau mau dicetak tinggal di print, cetak. Nah, ini tinggal dicetak seperti ini ya. Oke, kemudian satu lagi kita nyoba lagi ya di jurnal umum lagi. Klik 2 kali. Nah, misalnya sekarang ini uangnya kan terima uangnya transfer. Misalnya kalau kita terima dalam bentuk cash misalnya ya, kita letakkan di kas utamanya, di kas usahanya, kemudian sebagai modal BUMDes juga ya. Jadi kita terimanya cash, yang ini kita terimanya transfer nih. Nah, kita bikin masuk di menu jurnal umum, kemudian klik tambah. Nah, misalnya tanggalnya sama ya, tanggal 1. Didebetkan kemana uangnya? Nah, didebetkan ke kas unit perdagangan misalnya. Nah, oke. Kemudian sebagai apa ini dia? Penyertaan modal desa lagi ya, tulisnya misalnya penyertaan modal desa untuk unit misalnya, modal unit itu langsung ya, modal unit, modal awal gitu ya. Jumlahnya berapa? Misalnya tadi kita terima 100 juta, ini terima lagi 50 juta misalnya. 50 juta. Itu sebagai apa? Tentunya sebagai modal lagi. Nah, sebagai modal BUMDes. Nah, hanya kita menerimanya dari 2 jalur yang berbeda. Yang pertama ditransfer, yang ini cash. Nah,
Nah, seperti itu. Dimasukkan ke akun unit perdagangan, di kas unit perdagangan, kemudian nama akun kreditnya adalah modal BUMDes. Kemudian klik simpan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita sekarang modal BUMDesnya jadi 150 juta nih kalau kita lihat di neraca. Nah, kalau kita lihat di neraca. Nah, nih modal kita adalah 150 juta. Yang 50 itu langsung cash dipegang di unit, yang 100 juta ini masih di bank. Nah, total modalnya 150 juta. Ya, ini adalah transaksi kas masuk gitu ya. Oh, misalnya sekarang pendapatan, misalnya kita punya pendapatan dari jualan misalnya gitu ya. Ini sama-sama kas masuk juga. Nah, caranya tetap dari jurnal umum juga. Nah, kita cari cara yang dengan menggunakan jurnal umum. Kita klik tambahkan. Kemudian kita klik tanggal, nah, diisikan tanggalnya, kemudian cari akun debitnya. Nah, misalnya dimasukkan kemana uangnya? Dimasukkan ke kas unit utama perdagangan ini ya, kas unit ini. Nah ini kita hasil penjualan barang misalnya, atau apa ya nanti, produksi misalnya. Jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya 1 juta. Nah, 1 juta. Nah, dari mana? Nah, ya. Nah, dikreditkan dari mana itu? Ya, gitu ya. Istilahnya itu dikeluarkan masuk ke sana, masuk ke akun debitnya itu. Dari mana? Didapat dari mana? Nah, itu kita cari. Misalnya nih kita bikin pendapatan penjualan atau pendapatan lain-lain juga bisa ya. Ya udah pendapatan penjualan aja. Nah, klik OK. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, kalau dari pendapatan itu dia akan menjadi laba, nanti akan muncul sebagai laba berjalan. Nah, ini kita terima 1 juta ya dari pendapatan. Kita cek di neracanya. Otomatis. Nah, kita tampilkan. Di kas yang kita pegang itu kas-kasnya kita tadi punya 50 tambah 1 juta berarti jadi 51 juta. Nah, karena kita sudah punya pendapatan 1 juta tadi. Nah, pendapatannya masuknya ke sini. Menjadi laba berjalan karena pendapatan itu adalah menjadi laba ya, laba bersih kita ya, totalnya kan kita tadi tidak mengeluarkan modal tapi langsung terima 1 juta. Kalau kita misalnya mengeluarkan modal ya di sini hanya laba bersihnya aja yang masuk sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini melalui akun jurnal. Ini juga karena kita sudah ada pendapatan, kalau dilihat di laba ruginya kita juga sudah masuk laba rugi. Nah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 misalnya akhir bulan. Nah, ini langsung. Nah, kita punya dari pendapatan penjualan 1 juta. Nah, total pendapatannya 1 juta, harga pokok-pokok lain-lainnya nggak ada, jadi laba kotor kita 1 juta. Nah, laba kotor ini adalah menjadi patokan jika kita nanti hitung-hitungan bayar pajak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini laba kita punya laba rugi berjalannya 1 juta. Ini juga langsung otomatis muncul. Ini kalau dicetak juga tinggal diklik cetak. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita belajar di jurnal umum tentang yang kas masuk ya, kategori uang masuk. Nah, kita juga akan belajar tentang pengeluarannya, kas keluarannya ya, melalui jurnal. Nah, jika masih bingung alur akunnya, nanti bisa melalui kas masuk, menu kas masuk atau menu kas keluar gitu ya. Nah, kita sekarang dari jurnal. Nah, kita melalui jurnal itu bisa sekaligus, bisa jadi kas masuk, bisa juga jadi kas keluar. Langkahnya sama di sini aja. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bikin pengeluaran ya. Tadi pemasukan, sekarang kita bikin pengeluaran. Nah, klik tambah. Kita misalnya beli laptop nih. Nah, klik tambah misalnya tanggal 4 ya. Nah, kita beli laptop. Laptop itu berarti didebet kemana? Didebet ke laptopnya ya kan, berarti uang itu masuk ke laptop menjadi laptop. Nah, laptop itu ada di inventaris. Nah, kita cari menu inventaris, akun inventaris. Nah, ini akun inventaris harga pelorean, kita klik. Kemudian klik OK. Nah, kemudian tulis ini misalnya beli laptop ya. Jumlahnya berapa? 5 juta. Nah, gitu ya. Menjadi inventaris. Terus diambilkan dari mana ini uangnya? Uangnya kita ambilkan dari kas unit perdagangan.
Nah, tuh. Atau kita mau transfer, kalau kita transfer kita belinya dari kas di bank gitu ya. Oke, sekarang kita cari yang unitnya dari unit itu. Dari kas yang cash dulu ya, kita belanjanya cash ceritanya, bukan belanja pakai bank. Atau mau coba belanja pakai bank juga bisa. Ini sama aja. Kita pakai cash dulu ya. Nah, ini kita cash. Oke. Nih 5 juta, kemudian kita simpan. Nah, ini kita beli laptop 5 juta nih. Nah, kita sekarang kalau mau lihat di neraca lagi boleh langsung dilihat lagi aja ya. Sebenarnya kalau kita nanti sudah jalan, kita nggak perlu ngulang-ngulang lihat neraca dilihat sebulan sekali aja. Nah, tadi kita punya uang 51 buat belanja 5 juta. Berarti ini tinggal 46 nih uang cash kita nih, ya kan? Kemudian dari uang cash kita ini kita kita tukarkan barang jadi jadi inventaris, jadi laptop 5 juta di sini. Nah, ini ya. Nah, ini aset kita tetap aset kita tetap sama, totalnya itu 151 juta totalnya. Ya, karena uang cashnya itu tinggal 46 tambah 100, berarti 146 ditambah laptop. Nah, nilainya karena kita keluarkan uang terus terima barang lagi, nah kita kan tetap sama. Kita hanya menukar uang jadi barang nilainya 5 juta. Nah, ini nanti kalau inventaris kan akan mengalami penyusutan. Nah, proses penyusutan juga ada, nanti kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, kita nanti juga bisa, kalau bingung bisa tanyakan lagi bagaimana proses penyusutan. Nah, ini kita total ada 151, uang yang ada di pasifanya, yang diaktifannya ini, yang di pasifa juga masih aja karena yang bergerak itu yang diaktifan. Nah, ini kita sudah beli laptop. Nah, misalnya sekarang kita beli printer ya, kita pakai jurnal umum lagi, kita beli printer lagi, kita beli barang lagi. Tanggal 4 kita beli printer, tapi kita coba bayarnya ditransfer ya kan. Nah, itu masuk ke inventaris harga perolehan juga. Nah, misalnya kita beli printer. Nah, printernya yang agak mahal ya, ini kelas misalnya 10 juta. Oh, printernya keren kok ya. Nah, gini 10 juta. Oke. Diambilkan uangnya dari bank sekarang kita transfer. Nah, ini kita ambilkan dari kas di bank. Nah, oke. Kemudian kita simpan datanya. Nah, sudah. Nah, ini kalau kita cek di neraca nih kalau mau lihat lagi ya, itu cara membuktikannya biar cepet ya dilihat. Nah, nanti yang di bank ini tinggal 90 karena yang 10 sudah ditransferkan. Nah, tadi di keterangan kita kasih detail tadi keterangannya, misalnya beli printer transfer dari uang di bank ya, kalau beli printer dengan pembayaran transfer. Nah, seperti itu biar jelas ya. Nah, tapi uang kita tetap nih 151, hanya inventaris kita nambah, tadinya 5 juta, kita sekarang memiliki inventaris nilainya 15 juta. Nah, begitu ya. Ini yang pengeluaran biaya atau pengeluaran modal, di mana uangnya itu keluar tapi kembali menjadi bentuk barang. Nah, sekarang kita coba juga melalui jurnal umum ini pengeluaran beban, atau pengeluaran yang mengurangi laba atau mengurangi pendapatan kita, itu adalah pengeluaran beban. Nanti mengurangi modal juga itu. Kalau kita belum punya pendapatan tapi sudah belanja beban, berarti modal kita berkurang. Nanti akan muncul di neraca yang tadinya modal 100 juta buat belanja 10 juta, belanja beban gitu, nanti uang kita itu tinggal 90 juta. Nah, itu kan menjadi tanggungan dari perusahaan agar kita tetap bekerjanya serius ya. Nah, beban itu harus ditutup dengan pendapatan. Nah, sekarang kita coba ya dari jurnal umum pengeluaran beban ya. Nah, pengeluaran beban tanggalnya tanggal 4 ini misalnya. Nah, kita keluarkan sebagai beban apa? Nah, kita cari misalnya beban operasional dan umum misalnya, atau biaya apa ya. Nah, kita cari gini. Beban operasional dan administrasi umum. Nah, ini. Oke. Nah, terus apa? Ini misalnya kita apa beban operasionalnya? Misalnya kita beli seragam gitu ya, misalnya ya. Beli seragam kerja misalnya. Totalnya misalnya 12 tel kemeja dan pokoknya 12 tel gitulah ya. Yes.
Misalnya berapa ini satu setelnya misalnya 100, nah, berarti 1.200.000 atau misalnya satu setelnya 200 kali 12 berarti 2.400.000 ya. 2.400.000. Nah, gini. Kemudian kita ambilkan dari mana uangnya ini? Nah, dari kas. Ini misalnya kita bayar cash, kita ambilkan dari kas perdagangan ya. Kita gitu. Kemudian kita simpan. Ya. Nah, ini kok nggak muncul di sini Mas, munculnya di belakangnya nih. Nah, ini. Nah, sekarang kita cek di neraca nih. Nah, sekarang kita cek di neraca. Tadi kita sudah punya pendapatan 1.000.000 nih. Kelong berkurang 2.400.000. Tentu sekarang kita minus 1.400.000 di laba berjalannya. Nah, ini kita uangnya udah berkurang lagi nih, tinggal 46. Tadi ada 45 atau berapa ya. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya. Nah, kan? Di laba berjalannya berkurang karena tadi kita punya laba 1.000.000. Pendapatan 1.000.000, kemudian kita punya beban 2.400.000. Nah, akhirnya kita minus. Nah, itu uangnya kita juga yang tadinya 150 juta minus nih karena baru punya 1 juta udah rugi 1.400.000 ya, seperti itu. Nah, kemudian neraca ini juga bisa dicetak, tinggal diklik cetak. Nah, seperti itu. Oke, demikian ya. Proses penggunaan aplikasi kas masuk kas keluar dari aplikasi Aku BUMDes melalui menu jurnal umum. Nanti kita yang bagi yang belum paham langkah debit kredit bisa dilakukan di kas masuk dan kas keluar yang akan kita bahas di video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam BUMDes sukses.